Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini saya ditemani Bu April dari Akas Green. Wah, ini satu kehormatan loh. Bu April datang ke kota kecamatan Kutoarjo. Demi Ko Antoni. Wah, Spesial. padahal apa? Jauh-jauh loh dari Jakarta, ini jalan darat ya? Jalan darat. Mantap. Jadi selama pandemik ini aku lebih milih jalan darat tuh Ya. daripada pesawat. Betul, kita juga itu sih. Dan kali ini saya akan bikin konten sama Bu April, gitu. Nanti tanya jawab sama Bu April. Dan kita akan nyoba disupirin loh. Coba kapan bisa disupirin sama Bu April coba? Biosmart. Biosmart. Pengen coba dong. Kali Ya. kalau cocok kan aku bisa pakai juga. Betul. Gitu. Padahal rencananya saya pengen ke Malang, mau main ke garasi. Garasinya di mana sih? Probolinggo. Probolinggo. Kalau main garasinya Ya. ya, di Probolinggo. Oh, belum kesampaian udah didatengin dulu ya. Oh iya, kita janjian malahan ya waktu itu ya. Kapan hari? Tapi aku di rencana? Jakarta. Ya, betul, Iya. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng kontennya. Nah, kita udah sampai ini di Dawet Ireng. Dawet Ireng sama Bu April nih. Sampai dengan selamat. Dawet Ireng Bu Aprilnya putih. Bye. Black and white. Gimana tuh? Sambil nonton bis, Pak. Nah, Pas bis lewat jam bis. coba kurang api opo ya toh. Kita promo teman-teman kita yang di jalan loh. Lihat kondisinya tuh Bener. kosong-kosong. Bener. Makanya naik bis ya toh. Bener. Itu. Dan ini saya mau tanya-tanya ke Bu April nih. Boleh. Bu April ini kan berarti generasi kedua ya? Juga dong. Oh, ketiga ya udah nih. Kan awal mula kan Akas itu sendiri kan Ahmad, Karman, Ali keluarga Mbak. Terus sudah turun ke Bapak. Oh. Generasi kedua kan Pak Tengok. Terus ketiga. kita. Oh, ketiga ya. Mm-mm. Wah, hebat loh. Berarti sudah sampai ketiga generasi sudah Iya, betul. bisa dibilang lolos uji oleh zaman. Ya tinggal kita ini sekarang tanggung jawabnya ke depannya ini. Loh, justru inilah. Tapi aku bilang kan tahun ini kita ini Semua rasakan. selain ya semua merasakan dan kita ini ketiban masa-masa heroik juga. Kalau kita pasti dengar dari orang tua, wah dulu zaman perang ceritanya kayak Ya. gini gitu. Bener. Yang kemarin tahun 90-an, wah zaman Krismon gini. Kita cuma dengar cerita seolah-olah generasi kita ini kan dibilang, "Mas, kamu tuh enak hidupnya, bla 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 bla." Bener. Tibalah masanya kita ini menghadapi ujian. Pandemi Bener. cuy, nggak cuma masalah duit, ini masalah nyawa urusannya. Masalah harga diri juga. Oh, Kalau ya? yang punya leasing nggak bisa bayar. Oh tapi nggak apa-apa. Justru saat-saat ini kita bisa belajar kredit macet tanpa malu. Jadi alasannya pandemik ya aku ya. Asalnya pandemi itu. Loh, saya bilang kalau misalkan semua itu lancar, yuk aku macet, wah aku salah ini. Entah aku bodoh atau ya salah lah. Gitu. Tapi nek semuanya macet, wah, Ya memang keadaan. betul. Bener. Begitu juga saya bilang ke teman-teman yang marketing leasing ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Bukan salahnya Anda milih customer, Iya. ini kondisinya. Kondisinya semua betul. Saya bilang gitu ke orang leasing. Kalau semua kliennya Anda lancar, saya yang macet, Itu berarti Anda salah permasalahannya. milih Iya. saya. Betul. Gitu loh. Atau nek punyamu yang macet banyak, yuk temen-temenmu yang lain nggak macet. Berarti aku mau antara kamu goblok milih customer, Iya. atau kamu ada kong kali kong. Nah, Gitu. bener. Tapi nek semua ini macet,
Ya memang keadaan. Itu nggak Jadi bisa nggak ada yang dipungkiri. bisa disalahin, benar-benar kok. Tapi sudah sempet ke Akas yang lain? Sowan atau ini? Belum. Aku kan jarang ke Jawa Timur. Oh, oke. Jarang banget. Makanya aku sebenarnya kapan hari pengen ke tempatnya Mas apa itu? Yang Mas kafenya Yoga. bagus. Hmm? Yang ada kafenya. Mas Andri. Nah, Kalau Mas Andri itu dari Akas Asri. ya. Itu di mana kafenya? Di Probolinggo. Probolinggo ya? Diagendakan, Pak. Hah? Diagendakan ya. Karena memang Akas kan dari Probolinggo. Gitu Jadi ya? memang semua garasi pusat itu berada di Probolinggo. Garasi utama. Itu. Ya, ya. Jadi kalau mau yang ke kafenya itu ya Mas Andri, nanti Siap, monggo Probolinggo tak ya. sampaikan kalau Siap. memang kita mau ngobrol-ngobrol di sana. Pasti mau. Dan deket sama garasinya Akas 4. Akas 4 ini Om Edi, Ya, ya. adiknya Bapak almarhum, yang tapi Om Edi masih ada ya, yang sekarang Mas Yoga sama Mas Zendi yang ngurus. Mas juga yang ikut kumpul kemarin loh. Iya, lo ikut kumpul semua di gunung. Iya. Yoga Zendi, itu. Nah sekarang yang mau saya tanyakan nih ke Bu April. Hmm. Bu April ini kan satu generasi ketiga, Mhm. ya toh. Terus saya tahu beliau nggak cuma ngurusin bis, kok masih mau belepotan ngurusin bis? Tanggung jawab, Oh ya? diharuskan. Yang ngurusin siapa lagi kalau nggak kita? Terus apalagi generasi penerus itu kan sebenarnya nggak semudah seperti saya punya bisnis lain ya, nggak semudah kayak kita membangun bisnis dari nol. Memang bisnis dari nol itu juga nggak mudah tuh, tapi paling nggak kita tahu dari awal membentuk sesuai dengan apa yang kita visi misinya sesuai dengan kita. Tapi kalau meneruskan dan apalagi di dalam situ masih ada banyak orang lama, itu yang harus kita pinter-pinter. Yes. Secara SDM, kalau ngurus bisnya gampang. Kita punya uang, Ya. bis rusak, tukokno spare part, lebokno bengkel, mari. Ya. betul. Tapi kalau SDM ini apa? Pembelajaran untuk mempelajari kriteria yang bukan hanya satu orang, tapi banyak, ratusan bahkan ada yang ribuan. Iya toh? Dan mereka masih kadang banyak mindset, oh dulu ini seperti ini Bu atau Pak, dulu itu harus gini, nggak bisa. Nah kalau aku berhubung aku ini alhamdulillah ya aku ya senang bergaul dalam hal-hal positif, makanya aku dengan mudah bisa membaca karakter manusia, karakter orang. Mati aku diwoco ini. Oke, terus? Lebih ke profesional ya. Jadi di saat orang itu ngomong, wah, aku pasti dengerin. Aku dengerin. Habis tak dengerin, tak pelajarin ini. Dan saya tidak pernah suka untuk memutuskan segala sesuatu dengan gegabah. Banyak kan kok, kamu didatengin, ya mbok kru, mbok pegawai ya. Wah, Kudu ngene Pak, iki kudu ngene, kudu cepet ngene. Kalau saya selalu bilang, sampean kerja di bawah pimpinan saya saat ini, ya, saya akan carikan solusi. Kadang solusi itu ada yang bisa kita dapatkan cepat, ada yang memang ya Pak waktu ya. Tak pikirno dhisik. Karena sangkut pautnya bukan hanya dengan Anda saja, tapi akan berdampak Pada yang lain. pada yang lain. Makanya Betul. jadi pimpinan itu kan kita untuk selalu bijak. Dan kita ya podo-podo menungsoe. Kadang ono emosi, kadang pemikiran kita lagi penat banyak gitu, kita bisa, waduh, iki kudu gini. Ya. Nah, itu gimana? Balik lagi cara kita mengendalikan diri Ya. kita. Betul. Makanya kalau saya bilang ke teman-teman juga share, jangan sampai kita kebaca emosi kita. Karena sekalinya emosi kita ini kebaca, ya untuk semua ya, bukan hanya untuk kita aja, untuk semua orang. Kalau sekalinya emosi kita kebaca, ini akan kepancing dan lu bakal jadi bulan-bulanan. Wes. Ini nggak didapat loh di pelajaran sekolah loh. Nah, Ya. Ya coba posting loh ya. ini pelajaran hidup. Nah, hal seperti ini ya buat teman-teman yang generasi kedua atau ketiga, banyak Anda itu yang patah. Ini karena Bu April sudah buka, maka saya istilahnya ngomong, harusnya ini cuma bisa didapat biasanya di seminar-seminar berbayar loh.
Dan ini yang lengkap ini ya dari Ibu Antoni ini. Bener. Dan ini omongan biasanya konsultan ya, manajemen atau apa bayar loh ya. Per jam ya. loh. Jadi Anda cuma cukup bayar nonton aja. Oke. Ini ya. Saya mau ngomong sama Anda, generasi kedua, ketiga, biasanya Anda itu patah karena dibandingkan dengan generasi pertama. Dan Anda itu seolah-olah punya mindset, orang-orang tuh banyak punya mindset, oh gampang tinggal nerus ke. Nggak semudah itu. Tadi Bu April bilang apa? Jauh lebih sulit. Istilah gini, kita membangun dari nol. Anda bikin bonsai atau pohon, kalau sudah bengkok, Anda mau ngelurusin lagi. Dapatnya tuh udah bengkok. Atau dapatnya udah gede, gejejek, karpe pohonnya itu. Gitu. Anda padahal pengennya aku bengkok ngene. Nggak bisa. Ya kan? Dan itu jauh lebih sulit. Itu susah untuk merubah seperti itu. Karena yang saya rasakan sama, saya kan generasi kedua dari ayah saya. Ya. Banyak perbandingan-perbandingan seperti itu. Dan kadang-kadang kalau mereka nggak terima, mereka bisa sabot dari dalam. Ya kan? Artinya gini. Orangnya, itu dibilangi, saya pengurus lama nih, pengurusnya Bu April lama. Sudah dari generasi pertama. Terus Bu April nggak nurut nih, tak kasih masukan, saya sakit hati kan. Saya kan punya bawahan. Saya bisa ngomong hal yang lain tentang Bu April di bawahan saya. Iya. Wah, bosnya ora gelem kok. Wis, wah, bosnya atos. Wah, bosnya angel saiki. Nah, Wes. ini juga gini kok. Sorry ya, putus ya, karena mumpung inget juga, karena ini penting. Makanya kenapa aku pribadi suka terjun sampai ke bawah. Suka bukan berarti banyak yang ngomong, Bu, Ibu tenang aja, kan sudah ada orangnya, kan sudah ada divisinya. Betul. Tapi saya tipe yang karakternya itu pingin tahu dulu. Aku lek gak terjun dhisik ndek jurang iku aku gak ero jerone apa. Itu bisa ada sisi positif dan negatifnya. Tapi paling tidak kita tahu, yang akan terjadi itu seperti ini. Ya. Jadi nggak aku hanya mendengarkan. Semuanya tetap aku ada pengurus, memang ada. Tapi finalnya kan harus saya. Betul. Tapi dari final itu, sebelum final itu, gimana saya bisa memutuskan kalau hanya mendengar dari satu pihak? Betul. Dan supaya, ya ini tadi katanya Ko Antoni, ada pengurus, kok pengurusnya ngomong meniso beda meneh. Nah, ini orang saya tidak membuat benteng untuk orang yang di bawahnya dia untuk bertemu saya. Jadi aku selalu ngomong, aku ini lah gampang ditemoni tuh. Saya ini mudah ditemui. Sekalinya saya ke garasi, saya muter, sampean nggak iso, hai Bu, assalamualaikum dan segala macam, monggo sampaikan. Gitu loh. Jadi nggak hanya bukan berarti pengurus juga nggak punya wewenang, enggak. Bukan. Tapi tetap kita sendiri harus paham. Jadi supaya nggak ada kesalahan tadi. Bisa aja kita ngomong ke pengurus A, nyampe ke bawahnya C, D, E kan. Nah, seperti itu sih. Makanya nggak aku kasih benteng sama sekali sebenarnya. Gila kan? Wah, ini kontennya mungkin nggak pernah ada di vlog yang lain-lain. Belum terlalu ganas soalnya kan. Karena orang lihat dulu saya juga berpikir, wah ini kita galak ini. Bu April tak wani aku. Enggak lah. Kalau galak enggak. Tapi orang yang sudah kerja sama saya, insya Allah mereka paham betul kalau saya tipe orang yang, ya itu tadi kayak orang, ojo terlalu idealis. Oh enggak, saya bukan ngikutin zaman ini juga enggak terlalu idealis saya. Tapi kalau saya sudah tahu bahwa ini harus saya tegaskan A, ojo macam-macam. A, B, B. Saya enggak bekerja dalam abjad yang abu-abu. Enggak, dalam warna yang abu-abu saya enggak suka. Jadi mungkin orang-orang sekitar saya yang sudah paham betul, pasti beliau-beliau ini akan ngomong tegas. Ya. Tapi iso banyol. Ya. Beliau memang harus menempatkan diri. Penempatannya, iya sesuai. Tapi kalau yang belum kenal ya paling dia segitu-gitu. Ngeliati alas, paling ya bengok-bengok tok ngene gitu. Semua orang biasanya asumsinya gitu terhadap generasi kedua, generasi ketiga. Terlalu disepelekan. Ya. Dan banyak yang menyerah dengan kondisi itu. Jadi mereka berpikir, aku pengen keluar dari bisnis ini, aku pengen bangun bisnis dari nol. Tapi sebenarnya mereka disuplai duit dari bisnisnya orang tua juga, kan nggak fair. Jadi gini ya sebenarnya, kan banyak juga di luar sana anak-anak muda yang punya modal, mungkin nggak tahu modalnya pas-pasan atau modalnya banyak, nggak ngerti lah ya. Pengen punya bis, pengen usaha bis, kan banyak. Wah, kayak enak ya, ndok postingannya dhewe ngono. Jare wah duwe bis. Enak, tibane iso ngene. Bu April meskipun ngurus bis iso dandan, iso ngene.
Bahkan itu saya perlihatkan karena tuntutan kalian-kalian. Dalam waktu postingan cuma berapa detik sih. Tapi di saat saya kerja kan nggak pernah saya posting. Betul. Karena nggak bisa yang namanya kerja kalau sampean-sampean ini benar-benar punya usaha di bidang transportasi. Ya, kok nggak ada bisa namanya pelosiran kemana-mana, enak-enakin. Ngono itu aslinya enggak. Bukan berarti kita nggak mampu. Ya. Tapi kita ada rasa tanggung jawab. Nanti kalau ada apa-apa. Karena meskipun warisan itu nggak mudah tuh. Betul. Gak mek warisan entuk enak ngono. Oh, nggak iso. Loh, nek me warisan enak ya didol. Nah, Kampung kita plesiran betul, betul. Saya yakin nek Bu April mau seperti itu. Bisnis saya kos-kosan sing gampang. Bisnis saya hotel sing gampang. Ya. Hotel pun nggak gampang ya. Ya. Kalau yang mau mudah bikinnya kontrakan sampai pirang-pirang puluh Ya, ya. hektar. Dapat duit juga sama. Betul. Tapi masalahnya itu bukan jiwa saya. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab gitu loh. Kasarnya eman yo, wis kita berusaha ini dulu Bapak gimana kok kita cuman begini saja. Iya toh? Yes. Makanya satu lagi, kalau benar-benar sampean-sampean ini semua ini ada yang mau ke transportasi bis, jangan cuman berpikir modal uang. Lain, harus punya passion. Harus ada gairah di perbisan, pertransportasian. Yang utama adalah kudu duwe mental sing kuat. Betul. Lek mentalnya ece-ece, mendingan bisnis yang lain. Ya. Gitu loh. Ya mungkin ada beberapa, ya maaf ya, ini kan pemikiran saya. Nanti setelah ini tayang terus ada yang nggak setuju atau gitu, ya monggo. Itu pemikirannya sampean. Kalau saya di wawancara Ko Antoni, kan Ko Antoni menanyakan tentang saya. Ya, betul. Itu yang saya Betul. rasakan. Dan ini mudah-mudahan ya ada nilai plus untuk generasi yang sekarang atau yang di bawah kita ya, Ko ya. Yang mau punya usaha bisnis. Jadi bukan cuma uang. Yes. Tapi harus ada passion, harus punya mental yang kuat. Karena meskipun laki, kalau you tidak punya mental yang kuat, waduh, apalagi susah. Ya. Apalagi kalau pimpinan laki, Kenapa? penggodanya itu banyak. Oh gitu. Oh, Contoh banyak. loh. Aku Banyak. sampai pengen ngomong apa lali iki goro-goro iki. Apa penggodanya? Loh, karena lebih riskan kok. Karena kan kalau laki itu kan berkumpulan banyak ya, godaan-godaan perempuan lah apa, itu kan maksudnya ya nggak di dunia bis aja, Ya. tapi at least lebih ganas lah gitu loh. Kalau kayak pimpinan perempuan kayak saya gitu mungkin dengan karakter seperti saya masih bisa megang teguh gitu. Maksudnya mau soalnya nyodorin lanang nang aku ya masalah jomblo ini ya pele-pele rek ngono loh gitu. Oke. Jadi godaannya memang lebih kuat gitu aja. Yes. Nah, ini saya rasa ini bukan cuma untuk generasi kedua, generasi ketiga. Bahkan generasi pertama pun mungkin Anda nggak akan dengar omongan ini dari anak-anak Anda. Ya kan? Anak nggak mungkin berani ngomong sama bapaknya, "Pak, aku tuh dibanding-bandingin sama karyawan," dan seberapa jauh dia akan membela istilahnya ya ngasih wewenang ke anaknya, ya kan? Benar. Tapi dari sinilah suara-suara ini mungkin ini bisa mewakili beberapa yang generasi kedua, generasi ketiga. Kalau Anda nonton ini dan merasa yang diomongin Bu April ini benar, kasih linknya video ini ke orang tua Anda. Biar mereka belajar, oh ternyata generasi kedua itu juga punya tantangan tersendiri. Nanti ada yang ngomong, lah wong tua aku sih akhirat ya apa lingi. Lah artinya kalau misalkan itu ya nggak apa-apa. Ya berarti gini, kan berarti konten kita ini bisa jadi Pembelajaran. tambahan pembelajaran. Betul, gitu. ke semua generasi. Hmm. Wow. Gila, padahal aku nyiapin konten untuk pulang ke garasi loh, tapi ini di sini rasanya udah kalian nanti kelepek-kelepek kalau makan ini daging semua ini isinya. Oke, terima kasih banyak Bu April. Berarti Terima ini kasih. kita tutup di sini, ya toh kontennya yang sangat berisi, ya. Berisi? Wow. Oh, sekel ini awakku. Aku juga berisi gitu. Tapi nek kon tarung kalah aku. Kita dua berisi. Oke, terima kasih banyak. Ini pembelajaran yang sangat banyak buat saya sendiri. Makasih ya, kita saling mensupport, saling Ya. mengingatkan. Yes. Karena dimanapun kita nggak pernah bisa untuk berdiri sendiri. Yes. Betul, kita berdiri sendiri di kaki kita, tapi at least untuk lingkungan sekitar Ya. kita tetap harus Ya. bahu membahu, apalagi di situasi seperti ini kok. Ya. Oke, gitu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup. Yes.